Kayak pakai tangan. Jadi nama marganya di sini itu Marga Tok Lengke. Nah, gua Alam Londa ini hanya Marga Tok Lengke saja yang boleh dimakamkan di sini. Marga lain tidak boleh karena mereka punya pemakaman masing-masing di setiap daerah mereka. Gitu. Jadi Marga Tok Lengke itu bisa dibilang penduduk asli di kampung ini. Nah, dan penduduk asli kampung-kampung yang lain itu beda-beda marganya. Setiap kampung itu satu marga gitu. Nah, tapi ini gua terlama dan terbesar di Toraja Utara. Karena itulah ini yang dijadikan pemakaman sama objek wisata gitu, dipilih. Karena kan di KT, tahu KT Kesu? Tahu. Nah, di KT Kesu ada juga pemakamannya tapi Iya. kecil. Iya. Kalau masuk biasa merayap kan? Iya. Nggak pakai lampu kayak gini, pakai senter HP. Iya. Nah, jadi beda. Kalau di sini tempatnya agak luas, jadi kalau senter HP nggak terang kalau di dalam. Oh. Gitu, jadi harus dipandu pakai lampu. Bedanya yang ada di sini sama yang di dalam? Kalau di luar beda bermacam-macam sih. Kalau di luar kebanyakan peti lama, kalau yang di dalam itu peti-peti baru. Ada juga yang lama tapi yang ada memiliki cerita. Nanti kita lihat di dalam. Nanti dalam juga ada bentuk-bentuk gua yang bagus, ada yang tempat foto seperti bingkai, itu bebas foto-foto di dalam. Yang dilarang itu menyentuh atau memindahkan barang-barang yang ada di dalam. Oh iya. Nah, berupa tengkorak, tulang-tulang itu kan dilarang disentuh atau dipindahkan. Karena kalau keluarga mau menyentuh itu atau mau memindahkan, merapikan, itu harus ada pemotongan kerbau dulu. Oh iya. Gitu. Atau ada Yang mak nenek. Ya, tahu mak nenek. Kalau di sini mak nenek itu dilaksanakan setiap 3 sampai 5 tahun sekali. Jadi ada waktunya. Kalau di tempat-tempat lain ada yang per tahun, 1 tahun sekali. Ada. Gitu. Ini peti-peti lama ini yang digantung. Yang digantung itu peti-peti yang sudah umur ratusan tahun. Oh iya. Nah, atau yang namanya itu erong. Jadi kalau disebut erong berarti peti itu peti-peti zaman dulu, tempo dulu. Tuh. Karena awal mulanya pemakaman ini digunakan itu dari abad ke-11, jadi kurang lebih 1100 tahun yang lalu. Jadi mereka sengaja menggantung peti karena pada zaman dulu di sini masih hutan. Kalau hutan otomatis banyak binatang buas. Nah, jadi supaya tidak mudah dijangkau oleh binatang buas, dia diletakkan di atas. Siapa tahu ada yang mau bertanya silakan ya. Arsil. Assalamualaikum. Cuma di sini yang agak naik sini. Hati-hati aja, pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Pegang ini nggak apa-apa, pegang batunya untuk nahan. Iya. Bisa pakai senter HP? Silakan kalau mau pakai bantu pakai senter HP. Jadi guanya ini juga gua alam ya. Jadi di sini itu dilarang pahat memahat. Jadi tidak ada yang dibentuk oleh manusia di sini, semuanya alami. Nah, bisa dilihat buktinya di belakang sana ada stalaktit yang masih tumbuh. Jadi kalau gua yang dipahat biasanya stalaktitnya sudah tidak tumbuh, kalau sudah mati. Di sana peti-petinya itu semua ada isinya ya. Tidak ada peti kosong di dalam gua. Dan setiap peti yang dikelompokkan antara satu peti dengan peti yang lain itu maksudnya satu rumpun keluarga dekat. Gak apa-apa, kita yang batu toh? Enggak apa-apa sih. Asal jangan tengkorak atau tulang. Di sini cuma jongkok sedikit sekitar 1 meter. Yang merayap di sana itu kita tidak masuk nanti. Karena Pak misalnya gini, nah janji tinggalkan ini mau main. Petir. belakang. Aduh, sakit di belakang. Hati-hati kepala ya. Tunduk. Nah, ini ada temperan kepala yang masih ada rambutnya ini. Kuning-kuning ini yang kurang lebih ya 30 tahun yang lalu dia dimakamkan di sini. Tapi masih ada rambutnya. Kenapa? Karena orang dulu itu mengawetkan mayat menggunakan ramuan. Beda dengan orang sekarang yang menggunakan formalin. Formalin kan bahan kimia keras. Jadi sekitar 10-15 tahun nah, sudah rontok rambutnya. Ini yang mirip mumi kata orang-orang karena masih ada rambut. Karena mumi yang asli itu yang masih tumbuh rambutnya, kukunya juga masih tumbuh. Kalau ini yang bisa dibilang nggak terlalu sempurna pengawetannya.
Tuh, jadi rambutnya masih ada tapi tidak tumbuh. Dan ada rokok juga, ada uang. Itu biasanya sesajen dari keluarga sebagai tanda kasih sayang atau tanda penghormatan. Nah, kenapa diberikan rokok? Karena orang ini pada zaman dulu sering itu merokok, kesukaannya itu rokok. Romeo and Juliet. Ini yang Romeo and Juliet di bawah. Maksudnya? Nah, di bawah sana ada 2 tengkorak itu yang sepasang kekasih, laki-laki dan perempuan yang pada zaman dulu katanya ingin menikah tapi tidak direstui oleh orang tua mereka. Kenapa? Karena mereka masih sepupu sekali. Karena kalau di Toraja sepupu sekali itu tidak boleh, atau kalau di Pantang itu kayak pamali. Nah, jadi karena tidak diizinkan, mereka itu berkecil hati, mereka ambil tali, mereka gantung diri sama-sama di pohon. Nah, jadi mereka gantung diri juga itu tidak biasa, menggunakan satu tali, kedua ujung tali dikaitkan ke leher dan ada satu dahan pohon yang menahan. Jadi otomatis saling menarik, kayak seimbang gitu, jadi tergantungnya di pohon sama-sama berdua. Mungkin cintanya mungkin sudah erat, jadi tidak bisa diputuskan. Itu karena itu mereka memutuskan untuk bunuh diri sama-sama. Mereka ketemunya bukan di Toraja ya, mereka ketemunya di kampung orang, perantau. Nah, mereka pulang ke Toraja untuk minta restu dari orang tua. Mereka tidak tahu bahwa mereka itu sepupu sekali. Nanti sampai di sini baru mereka tahu. Itu Lobo yang laki-laki, Andui yang perempuan. Lobo sama Andui. Andui. Iya. Oh, Ini ada banyak pakaian-pakaian juga ya, biasanya kalau orang Toraja meninggal jadi disertakan dengan pakaian karena masih adanya reinkarnasi atau orang yang telah meninggal itu dipercaya akan dihidupkan kembali dan akan menggunakan kembali barang-barang itu. Dan dia masih baru, ini 9 Januari 2019 kemarin yang ada tas di atasnya. Ada air juga, ada fotonya, kayak fotonya itu udah karena ada air yang menetes. Nah, peti-peti juga ada yang jatuh dalam lubang. Ini ada jalan untuk tembus ke gua sebelah tapi agak sulit. Nah, kalau menurut saya lebih baik kita balik, karena kalau kita tembus ke gua sebelah kita harus merayap kurang lebih 20 meter. Iya, balik. Siku sama lutut. Lebih baik kita balik, kita mutar, kita masuk di tembusannya ini kurang lebih 5 meter yang ada isinya. Panas. Ada tengkorak di sana. Makasih. Itu center dong. Ini tuh pagar. Iya, depan kok. Anjing. Masuk. Di sini lebih banyak tengkoraknya karena di sini lebih banyak peti yang sudah hancur. Nah, ada bahkan tengkorak yang ratusan tahun di sini. Jadi semakin putih tengkoraknya semakin lama usianya. Bali itu fotoan biasa. Nah, siapa tahu ada yang berani foto sama tengkorak, ada tempat di situ kayak bingkai, tapi di bawah dagunya ada tengkorak. Kalau mau silakan. Lihat dulu. Di sini biasa orang foto ini. Iya. Tapi khusus untuk satu kepala. Kalau mau masuknya di sini balik ke kanan, kepalanya langsung nongol. Mana pakai kamera aja atau HP? Lagi ke tengah-tengah lampu tak sedikit sini. Ya, Nggak panas sih, Bu. naik 1, 2, 3. Lagi naik ke sini kepala. Ya, Masuk sini badan. Masuk pedamu. Oke, supaya agak di atas. senyum-senyum sedikit deh. Misalnya sekali kau dilihat. Tidak apa-apa di sana, tapi tidak bisa pindah. Kenapa harus pindah, Kak? Nanti ketukar dengan orang yang lain. Dan kalau ketukar, Sentuh enggak apa-apa kan? kalau kesentuh nggak sengaja, asal jangan dimaini. 1, 2. Kalau disentuh misalnya dicolek-colek terus, itu juga dilanggar, melanggar adat. Sana ada CCTV itu, jadi kelihatan di belakang tak. Peta, Kak. Lihat, Kak. Biasanya kena sanksi adat. Ada pernah dulu itu kejadian. Yang masuk beritanya. Di sini ada, di KTG Suyo pernah ada. Minta lagi. Senyum kau deng dong. 1, 2. Lagi. Ya. Kak, masuk Kak. Kak,